Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sesuai dengan janji kita kemarin ya Mbak Hima, hari ini kita akan Iya melakukan Bu. konseling online. Iya Bu. Baik, bagaimana Alhamdulillah kabarnya baik Mbak Bu. Hima? Alhamdulillah baik Bu. Syukurlah. Kalau boleh tahu, Mbak Hima menghubungi saya, ada Iya yang bisa Bu. saya Saya bantu? di sini mau melakukan konseling bersama Ibu karena saya merasa mempunyai trauma yang cukup serius Bu. Karena saya merasa mempunyai trauma yang cukup serius Bu. Baik, apakah Mbak Hima sebelumnya Belum pernah, sudah Bu. pernah Baru kali melakukan ini. konseling? Belum pernah Bu, baru kali ini. Baiklah, sebaiknya Iya, Ibu Bu. jelaskan dulu ya tentang konseling. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor pada konselingnya, yaitu Anda, agar konselingnya mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak lagi lainnya. Asas kerahasiaan yang menjamin semua data-data atau informasi terkait dengan masalah kamu. Bagaimana kamu sudah Iya, Bu, memahaminya, Mbak Ima? Iya Bu, saya memahami. Baik, Mbak Hima kita akan melaksanakan konseling selama 10 sampai 20 menit secara virtual atau Iya Bu, online. sangat setuju. Gimana Mbak Hima, setuju? Iya Bu, sangat setuju. Baiklah, tadi Mbak Hima mengatakan kalau ada trauma dalam diri Mbak Hima. Coba ceritakan Iya, Bu, kepada saya, Mbak. saya tuh merasa deg-degan. Iya Bu, dan takut kalau lihat saya tuh orang yang marah-marah. Dan takut kalau lihat ada orang yang marah-marah. Jadi begini Bu, Maksudnya Mbak Hima gimana ya? kan di kelas itu kan ada teman saya kan di kelas itu kan ada teman saya gitu loh Bu. Padahal kan bukan saya yang dimarahi kan gitu loh Bu. Padahal kan bukan saya yang dimarahi. Coba kamu ceritakan pada saya bagaimana itu bisa terjadi atau sejak kapan itu terjadi, Mbak Ima? Dulu itu saya ya tidak pernah merasakan seperti itu kan, tapi sejak saya ya tidak pernah merasakan seperti itu. Dia itu menjadi sombong dan berkuasa di keluarga saya. Dia itu menjadi sombong dan berkuasa di keluarga yang sangat dimanja. Dan siapa saja yang membuat anaknya menangis pasti dimarahi habis-habisan. Dan siapa saja yang saya selalu kena sasarannya pasti dimarahi karena saya yang paling tua. Saya selalu kena sasarannya. Kan pernah ya Bu, ketika kami bermain tiba-tiba kan pernah ya Bu, sepupu saya itu bertengkar dengan saudara yang lain. Dan saya yang dimarahi saya itu bertengkar dengan saudara yang lain. Sering sekali. Dan saya yang dimarahi sejak itu. Saya kalau ada orang marah-marah pasti gemetar dan ketakutan. Saya kalau ada orang marah-marah pasti gemetar dan ketakutan. Ya, Ibu sangat memahami perasaan yang Mbak Ima. Nampaknya Mbak Ima sangat terganggu sekali dengan keadaan ini ya. Iya Bu, sangat terganggu sekali. Baiklah kalau begitu. Jadi Mbak Ima sekarang sedang mengalami trauma akibat tante Mbak Ima yang sering memarahi Mbak Hima. Bagaimana menurut Mbak Ima? Apakah betul seperti itu? Ya begitulah Bu. Kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa saat ini mengalami masalah, iya Bu, dan saya trauma ingin dan cemas. menyelesaikan masalah ini. Iya Bu, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Sangat bagus. Ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai iya Bu, dalam konseling ini. Iya
Bu, saya sangat setuju. Baik, tujuan konseling kita ini adalah meningkatkan kemampuan kamu dalam mendiskusi atau menurunkan ketegangan yang kamu rasakan. Maksud ibu adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan saat Begitu ini. ya, Bu. Lalu saya harus bagaimana, Bu? Begitu ya, Bu. Lalu saya harus bagaimana, Bu? Ibu ingin melihat beberapa teknik atau cara yang harus Mbak Ima pelajari bersama ibu. Kita akan menggunakan teknik desensitasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu cemas, memulai dari kamu Mbak Ima. Anggap terendah, sedang sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi kamu harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Saya Begitu Mbak Ima. setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tadi. Saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tadi. Baik, sekarang mari kita mulai. Pejamkan mata, kemudian tetap melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang teringan, sedang hingga yang terberat. Jika kamu kebanyakannya membayangkannya dan kamu merasakan tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tanganmu ya. Mengerti Mbak Ima? Iya Bu, saya mengerti. Oke. Tetap rileks. Bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara atau sepupu kamu Mbak Ima di ruang keluarga, dan tante kamu ada di ruangan itu juga. Kemudian sepupu kamu bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Lalu tante Mbak Ima menghampiri kalian. Sekarang tante Anda mulai berbicara dengan suara yang keras dan membayangkan raut wajahnya Mbak Ima. Sudah Bu, saya tidak kuat. Oke, sekarang buka matamu Mbak Ima. Rileks, tarik nafas dari hidung perlahan dan keluarkan dari mulut hingga kamu benar-benar rileks dan tenang. Apa yang kamu rasakan? Saya ngeri Bu membayangkannya. Oke, kita sudah pada tahap sedang ya, dan Mbak Ima sudah merasakan tidak sanggup. Kita akan melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap terakhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Oke, baik Bu. Kita akan mempraktekannya lagi. Bagaimana keadaan Mbak Ima? Karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Bu, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, sekarang kita mulai lagi ya. Sekarang rileks dan ambil nafas dalam-dalam. Pejamkan mata Mbak Ima. Sekarang bayangkan seorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Sekarang seorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruangan keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga, termasuk tante kamu. Mbak Ima sedang bermain dengan saudara-saudara Mbak Ima. Tiba-tiba saudara Mbak Ima bertengkar dengan anak tante Mbak Ima dan menangis,
Kemudian Mbak Ima yang disalahkan. Tante Mbak Hima marah sekali pada Mbak Hima. Sudah Bu, saya tidak sanggup. Oke, sekarang buka mata Mbak Hima. Rileks, tarik nafas dari hidung dan dikeluarkan perlahan dari mulut. Bagaimana perasaan Mbak Hima sekarang? Sudah lebih baik. Deg-degan Bu, tapi sudah lebih baik. Oke, rileks saja ya. Ini butuh proses Mbak Ima. Saya sekarang tidak begitu ketakutan. Tapi tidak seperti kemarin Bu. Saya sekarang tidak begitu ketakutan. Bagus sekali. Ini salah satu kemajuan. Ya, Bu, bagaimana kita bisa lanjutkan? Ya Bu, saya siap. Sekarang bayangkan wajah yang seorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya sangat-sangat keras. Oke, ya. Oke, buka matamu Mbak Ima. Rileks, tenangkan dirimu. Ngeri sekali. Gimana Mbak Ima? Ngeri sekali Bu. Kamu sudah berusaha. Tinggal satu langkah lagi ya. Semua butuh perjuangan dan kamu harus melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Boleh kita lanjutkan lagi? Saya sudah siap Bu. Boleh kita lanjutkan lagi? Saya sudah siap Bu. Baik, mari kita mulai lagi. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat-sangat keras. Sekarang buka matanya Mbak Hima. Rileks, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan-lahan. Bagaimana perasaannya Mbak Hima? Saya sudah lebih baik Bu. Bagus, kamu berhasil melewatinya. Selamat ya. Terima kasih ya Bu, saya senang sekali. Sama-sama. Jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas atau takut lagi kalau melihat seseorang yang memarahi atau jika tante kamu memarahimu ya. Iya Bu, siap. Bagaimana? Apakah kamu masih ada yang ingin kamu bicarakan? Sepertinya tidak Bu. Baiklah, konseling ini kali ini kita akhiri ya. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Jika ada yang ingin dibicarakan lagi, tidak usah sungkan-sungkan ya. Iya Bu, saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.